Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dewi Family. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi atau siang dan juga malam untuk para pekerja migran Indonesia di negara-negara penempatan. Hari ini BP2MI akan menyampaikan keterangan pers terkait barang kiriman pekerja migran Indonesia yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Mas, ya, Surabaya. Semarang ya, mohon maaf. Hari ini BP2MI menyampaikan keterangan pers terkait barang kiriman milik pekerja migran Indonesia yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Tanjung Mas, Semarang. Hari ini tanggal 30 November 2023, pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyaknya kontainer barang kiriman milik para pekerja migran Indonesia dari berbagai negara seperti Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Jepang, Dubai, dan Qatar yang macet atau tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan Tanjung Mas, Semarang. Maka dengan ini BP2MI menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pada bulan Desember 2021, 2 tahun lalu, BP2MI telah mengambil inisiatif, mengusulkan kepada pemerintah melalui Dirjen Bea Cukai, yaitu tentang pentingnya ada peraturan yang bersifat khusus, ya, afirmatif regulasi, tentang pembebasan bea masuk barang kiriman milik pekerja migran Indonesia melalui kiriman langsung lewat udara maupun lewat laut. Usulan ini tentu didasarkan pada pertimbangan bahwa pekerja migran Indonesia adalah penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara, sehingga mereka harus mendapatkan perlakuan yang khusus, termasuk penghargaan dan penghormatan khusus dari negara. Salah satunya adalah bagaimana negara tidak terlalu banyak, ya, memungut pajak terhadap kiriman-kiriman barang milik pekerja migran Indonesia. Sehingga usulan saat itu yang kami usulkan pada bulan Desember 2021, saya ketemu langsung dengan Dirjen Bea Cukai, mengusulkan, ya, agar dibuat peraturan yang bersifat khusus. Saat itu kita usulkan adanya peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk barang. Saat itu saya bermimpi, karena 2021, saya bermimpi, ya, 2022 itu bisa lahir peraturannya. Ya, saya juga kaget, ya, ternyata ini membutuhkan sebuah proses yang panjang, kalau tidak disebut kepanjangan atau terlalu panjang. Ya, proses yang lama, kalau tidak disebut kelamaan dan terlalu lama. Kedua, setelah itu, setelah pertemuan saya dengan Dirjen Bea Cukai, dilakukanlah pertemuan-pertemuan pembahasan tentang aturan fasilitasi pembebasan bea masuk barang kiriman PMI sebanyak 18 kali antara BP2MI dengan Bea Cukai. Jadi dari 2021 saya bertemu dengan Dirjen Bea Cukai, atau setelah pertemuan itu dilaksanakan pertemuan kurang lebih 18 kali. Dalam 18 kali pertemuan kami mengutus salah satu direktur, Pak Sukarman, mana ya? Oh ya, beliau yang mengikuti secara intensif pertemuan selama 18 kali. 3. Dalam prosesnya, karena barang kiriman PMI kebanyakan barang bukan baru, sehingga terkena latas atau larangan terbatas dalam Permendag nomor 25 tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Jadi karena barang-barang PMI lebih banyak, ya, adalah barang-barang bekas, maka ternyata ini diatur oleh Permendag, Peraturan Menteri Perdagangan. Jadi bukan peraturan BP2MI, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 25 tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan impor.
Sejak saat itu sudah dilakukan pembahasan sebanyak 6 kali yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait seperti Kemenko Perekonomian, BP2MI terlibat di dalamnya, diundang ya, karena kita sebagai pihak pengusul, Dirjen Bea Cukai atau Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, dan lain-lain. Nah, ini penting disampaikan kepada para pekerja migran Indonesia yang dalam 2 bulan ini media sosial ya itu sangat riuh ya berselancar terkait kejengkelan, kemarahan para pekerja migran Indonesia tentang barang-barangnya yang tertahan. Nah, di sebagian pekerja migran yang komentar-komentarnya melalui media sosial, nah ada yang keliru menganggap bahwa tertahannya barang-barang ini karena BP2MI. Ya, ini penting untuk kita clearkan. Saya jelaskan ke berbagai pihak, BP2MI justru menjadi pihak yang mengusulkan agar negara ini, pemerintah ini memiliki aturan yang bersifat khusus untuk memudahkan kiriman barang PMI dan untuk meringankan biaya yang selama ini dibebankan kepada mereka. Jadi BP2MI adalah pihak yang memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari pekerja migran Indonesia. 4. Dari 18 kali pertemuan, kemudian 6 kali pertemuan tindak lanjut, ya, dibawa pertemuan dalam tingkat Kementerian Koordinator, Kemenko. Kemudian hasil pertemuan tanggal 3 Agustus dalam rapat terbatas Kabinet Republik Indonesia di Istana tanggal 3 Agustus 2023, dipimpin oleh Bapak Presiden, saya sampaikan lagi dalam rapat tersebut bahwa BP2MI telah menginisiasi, mengusulkan pentingnya negara hadir untuk memberikan relaksasi pajak atau meringankan biaya atas kiriman-kiriman barang PMI, termasuk ya tidak adanya kesulitan-kesulitan di lapangan. Presiden langsung setuju dalam ratas tersebut, ya, dan ini jejak digitalnya masih ada, berita-beritanya dari hasil pertemuan itu sudah kita publish, disetujui oleh Bapak Presiden bahwa untuk mengapresiasi para pahlawan devisa, barang kiriman PMI ya diberikan pembebasan bea masuk sebesar 1.500 US dollar per tahun. Jadi kalau dikonversi ke rupiah sebesar berapa juta? 24 juta. Kalau dikonversi ke rupiah itu 24 juta. Jadi karena kiriman barang milik PMI per tahun ya dikurangi dibebaskan sebesar 24 juta atau 1.500 US dollar dalam 3 kali kiriman dalam 1 tahun. Ya lumayan lah, mungkin belum terlalu memuaskan, tapi pengurangan 24 juta atas biaya kiriman barang PMI itu juga sudah lumayan, yang tentu kita harus berjuang lagi untuk lebih besar lagi dari itulah. Siapa yang dimaksud PMI? Yaitu PMI yang nama-namanya tercatat dalam Sisko P2MI. Ya. Ternyata negara juga tidak hanya memberikan relaksasi kepada PMI yang tercatat dalam Sisko. Jadi PMI yang ada di luar negeri, sekalipun dulu mereka berangkatnya unprosedural, maka mereka juga mendapatkan ya pembebasan atau relaksasi pembiayaan sebesar 500 US dollar per tahun untuk 1 kali kiriman. Jadi ada pembeda ya. Kalau yang resmi tadi 3 kali kiriman mendapatkan relaksasi ya, pengurangan pembiayaan 1.500 US dollar. Kalau yang unprosedural yang tercatat dalam Sisko hanya 1 kali sebesar 500 ya, USD. Kemudian juga di samping itu diberikan pembebasan bea masuk IMEI HP untuk barang ya yang dibawa oleh pekerja migran Indonesia sebanyak 2 handphone. Ini kan sudah luar biasa. Apa yang diinisiasi, diperjuangkan oleh BP2MI, kemudian direspon oleh Bapak Presiden tanggal 3 Agustus 2023. Masalahnya di mana? Saya ingat persis. Mudah-mudahan teman-teman kementerian lembaga juga menyaksikan ya live kita siaran langsung ini. Saya ingat persis karena saya menjadi pihak yang diundang oleh Presiden dan termasuk adalah sebagai pihak penginisiasi
dari usulan tentang pembebasan bea masuk barang milik PMI, termasuk handphone milik PMI tentang administrasi, ya, handphone sebanyak 2 handphone. Presiden menekankan waktu itu, meminta kepada peserta yang hadir, ya, Presiden katakan, saya minta 2 minggu sudah selesai. Jadi kalau 3 Agustus, sekarang tanggal 30 November, itu artinya sudah berapa bulan? Agustus, September, Oktober, udah mau masuk 4 bulan. Jujur saya katakan ini menyedihkan. Saya juga ikut kecewa. Ya. Saya juga maklum kejengkelan dan kemarahan para pekerja migran Indonesia. Jelas kok, Presiden minta 2 minggu. Kenapa harus berlarut begitu terlalu panjang? Hanya untuk urusan yang tentu Presiden memiliki pertimbangan kok. Ya, apakah Presiden harus disalahkan? Nanti ada orang mengatakan, Pak, itu Presiden salah ngitung waktu. Nggak mungkin. Ya, terlebih Presiden ini orang yang memiliki semangat satset dalam bekerja. Ya, jujur sekali lagi BP2MI menyampaikan kekecewaan, ya, dan memaklumi kejengkelan dan kemarahan para pekerja migran Indonesia. Kemudian yang kelima, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menerbitkan aturan baru, ya, terkait proses impor dan ekspor barang kiriman berupa peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman yang berlaku, ya, 17 Oktober 2023. PMK nomor 96 tahun 2023 tersebut merujuk kepada Permendag nomor 25 tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Artinya di bulan Oktober respon Kementerian Keuangan baru keluar. Untuk lebih mendorong agar peraturan sebagaimana hasil rapat terbatas dengan Presiden segera keluar, saya mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan, ya, di awal bulan Oktober. Yang kemudian surat itu saya posting di Facebook saya. Saya membuat video pendek bahkan, ya. Artinya kalau rakyat membuat video pendek menyampaikan keluhan itu kan biasa. Kalau sekelas kepala badan sampai menyampaikan keluhan terbuka melalui media sosial, ini artinya apa? Ini artinya adalah ada sesuatu yang menjadi kegelisahan kita bersama, kegelisahan juga BP2MI, menangkap kejengkelan dan kemarahan pekerja migran Indonesia, maka mau tidak mau kepala badan harus melakukan itu. Bahkan kalau kemarin yang rapat keputusan kemarin kapan, Pak? Yang kemarin resumenya 27. Kalau kemarin 27 November belum ada keputusan, saya berencana akan membuat video dengan kalimat, saya katakan mungkin begini. Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan. Jika untuk peraturan yang diinginkan oleh PMI agar mereka mudah mengirim barang, tidak ada penahanan-penahanan di bandara, maaf, di pelabuhan, ya, saya harus bersujud di hadapan kaki kalian, maka akan saya lakukan. Benny Ramdhani akan melakukan sujud di depan kaki Ibu Menteri Keuangan, ya, Menteri Perdagangan, jika itu menjadi syarat agar barang-barang PMI yang sekarang tertahan sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya, harus saya lakukan. Tapi kemarin 27 kita sudah mendapatkan informasi bahwa rapat kementerian lembaga, walaupun tadi ya harusnya 2 minggu perintah Presiden tapi lama, sudah menghasilkan beberapa keputusan, yang keputusan itu akan saya juga bacakan, dan nanti dokumennya kita akan upload juga di media sosial BP2MI sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi kita. 6. Berdasarkan informasi, data kontainer yang berisi barang kiriman PMI yang tertahan di pelabuhan sebagai berikut. Tanjung Perak 67 kontainer, Tanjung Emas 35 kontainer, sedangkan di Tanjung Priuk 0, jumlah 102 kontainer. Saudara-saudara, para
jurnalis, teman-teman media, siapa yang tidak sakit hati dan marah, dan jika itu juga terjadi pada kami. Saya misalnya mengirim dari luar negeri ya, hadiah untuk ulang tahun anak saya. Saya mengirim kado yang sangat spesial yang saya ingin berikan pada ibu bapak saya. Dan kado itu tidak sampai di hari istimewa mereka berulang tahun karena tertahan di pelabuhan. Saya marah. Saya pasti marah. Dan tidak ada hari istimewa itu yang bisa digantikan. Tidak ada hari istimewa itu, hari spesial itu yang bisa digantikan dengan hari-hari yang lainnya. Kita semua pasti marah. Dua, ada barang-barang makanan yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia untuk anaknya, untuk keluarganya. Dan barang-barang yang disebut makanan itu harus rusak karena tertahan di pelabuhan. Saya pasti marah. Kita semua pasti marah. Dan saya katakan, omong kosong jika ada pihak yang berani mengganti makanan-makanan itu. Harusnya negara bertanggung jawab untuk mengganti makanan-makanan itu. Kenapa? Karena penahanan barang-barang itu kebijakan negara. Walaupun dilakukan oleh lembaga tertentu. Tapi saya ragu. Ya, saya ragu. Ada nggak yang berani bertanggung jawab atas penahanan barang itu sehingga makanan-makanan yang rusak itu atas dasar tanggung jawab moral negara kemudian oke, ini kesalahan kami, kemudian kami ganti. Surat yang kami kirim ke Menteri Keuangan adalah surat yang jelas saya katakan jika karena aturan yang sedang dibahas ya belum selesai maka tidak ada alasan untuk menahan barang-barang itu. Artinya apa? Aturan yang sedang dibahas kan tentang relaksasi, tentang pemberlakuan berapa nilai ya pengurangan biaya kiriman barang PMI kan itu yang sedang diatur. Artinya kalau ini belum selesai ya sudah barang tetap dikeluarkan, aturan yang sedang dibahas belum diberlakukan kan gitu. Dan itu juga disuarakan oleh para pekerja migran. Ya udah Pak, kalau misalnya kami belum mendapat pengurangan 1.500 US dollar kan gitu. Ya, kalau handphone kami juga belum berlaku ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan ditahan. Jadi logika berpikir PMI, logika berpikir rakyat, menurut saya ini lebih cerdas dibandingkan pihak-pihak tertentu. Ini cara-cara yang saya benci dari dulu sebelum saya menjadi pejabat, ya. Karena dalam prinsip bernegara, negara itu berkewajiban kehadirannya membahagiakan rakyatnya. Sangat sederhana, sangat filosofis. Kalau negara hadir dengan segala tete bengek peraturannya hanya untuk mempersulit rakyatnya, maka itu yang disebut negara gagal. Negara itu kan hadir, lahir untuk apa? Membahagiakan rakyatnya. Agar kebahagiaan itu terwujud dan tidak satu dengan yang lain warga negara, terjadi chaos, maka dibuatlah regulasi aturan. Sehingga muncul tertib sosial, sehingga muncul tertib hukum. Itu teori gitu. Jadi kalau negara menciptakan sebuah aturan, adanya kebijakan yang mempersulit, membebani, ini bukan bernegara. Ya. Kita sedang membangun sebuah kekuasaan, bukan pemerintahan. Jadi atas nama pekerja migran Indonesia, tentu saya jengkel, saya juga marah terhadap situasi ini, dan saya sudah gambarkan tadi, ya kita bisa merasakan dengan kebatinan kita, orang dengan hasil keringat mereka, darah mereka, berjuang di luar negeri, yang sebagian gajinya disumbangkan negara, hanya untuk mereka menyerahkan, memberikan kado yang mereka beli untuk keluarganya, ibu bapaknya ulang tahun, anaknya ulang tahun. Barang itu tidak sampai di hari istimewa. Hari ulang tahun karena tertahan di pelabuhan. Makanan-makanan yang mau dikirim agar dinikmati oleh keluarganya, itu juga rusak. Dan saya yakin tidak ada pihak yang berani bertanggung jawab untuk mengganti semua itu. Jumlahnya begitu banyak, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Ada 67 kontainer tertahan di Tanjung Perak, ya, ada 35 kontainer tertahan di Tanjung Emas, jumlah 102 kontainer. 7. Di sisi lain, pengiriman barang-barang PMI di dalam kontainer tersebut
dilakukan lewat beberapa perusahaan jasa titipan PJT yang sebagian besar masuk kategori barang bukan baru, ya, seperti baju, sepatu, tas, makanan, mainan, alat masak, alat elektronik dan sejenisnya, sehingga terkena pelarangan pembatasan lantas dalam Permendak tersebut. Nah, kalau di antara kontainer itu ada barang-barang milik pihak lain juga, kan bisa dilakukan seleksi atas barang itu. Barang milik siapa, dikirim oleh siapa, integrasi dengan data Cisco, bukan namanya, ini PMI, ini PMI, ini PMI, ini bukan. Oke, yang bukan tahan. Yang PMI keluarkan. Itu yang kita harapkan. Kan tidak sulit sebetulnya. Karena setiap pengiriman barang dalam satu kontainer, ya, pihak penerima, ya, termasuk pihak pelabuhan, akan mendapatkan data. Ini barang dari mana, dari negara mana, siapa pengirimnya. Oke, integrasi dengan data Cisco, pengirim ini siapa, mana yang PMI, menemukan PMI, tinggal dipisah. PMI keluarkan. Jadi tidak ada yang sulit. Kadang yang mempersulit itu ya kita sendiri, ya, pihak-pihak, ya, oknum-oknum sendirilah. 8. BP2MI mendesak, sekali lagi, BP2MI mendesak kementerian lembaga terkait agar segera melakukan finalisasi revisi Permendak nomor 25 tahun 2022 yang mengatur relaksasi barang kiriman PMI, baik untuk barang baru maupun barang bekas. Setelah proses harmonisasi di Kemenkumham pekan lalu, diharapkan pekan ini revisi Permendak, ya, tersebut bisa segera dikeluarkan. Mohon, ya, tadi saya katakan, jika syaratnya, Ibu Menteri Keuangan yang terhormat, jika syaratnya Pak Zulkifli Hasan yang terhormat, saya harus bersujud, ya, di kaki Anda berdua demi bebasnya, dilepasnya, dikeluarkannya barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Saya Benny Ramdhani akan melakukan itu. Ya, tidak ada kehinaan bagi saya untuk melakukan itu, sepanjang yang saya lakukan itu adalah untuk menyelamatkan, ya, para pekerja migran Indonesia atas barang-barang mereka yang ditahan. Mudah-mudahan pesan ini sampai kepada Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan, dan juga mudah-mudahan pesan ini sampai kepada Ibu Menteri Keuangan, ya, yaitu Ibu Sri Mulyani. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, mari bangun mindset baru. Jangan pernah curigai PMI, seolah-olah jika barang yang dikirim PMI, mungkin dicurigai mereka mengirim barang untuk bisnis, mereka ngirim barang untuk diperjualbelikan. Mari kita hilangkan, dan ini saatnya, ya, kecurigaan-kecurigaan atau mencurigai rakyatnya sendiri, mencurigai para pekerja migran Indonesia. Tidak. Saya Benny Ramdhani, Kepala BP2M, bisa pertanggungjawabkan. Mereka tidak untuk berbisnis. Mereka mengirim barang, apakah bekas atau baru, hanya untuk bagaimana mereka memberikan sesuatu, apakah hadiah atau kado untuk keluarganya tercinta di kampung halamannya, ibu bapaknya, adik kakaknya, bahkan anak-anaknya, suami atau istrinya. Sekedar untuk itu. 9. Berdasarkan hasil rakornis di Kemenko Perekonomian tanggal 27 November, 3 hari lalu, ya, tentang pembahasan pending isu revisi Permendak 25 tahun 2022, untuk masa pemberlakuan revisi Permendak tersebut yang semula selama 90 hari sesuai dengan usulan BP2MI agar masa pemberlakuannya dimulai sejak ditandatangani Permendak dan hasilnya disetujui oleh para peserta rapat. Jadi bayangkan, saudara-saudara, dalam rapat tanggal 27 itu masih ada wacana jika Permendak yang baru ini ditandatangani hari ini, pemberlakuannya 3 bulan kemudian. Bayangkan itu. Ini kan mindset. Maaf dengan segala hormat. Rakyat udah menjerit. Rakyat udah marah. Kok masih ada wacana dan berpikir nanti 3 bulan kemudian pemberlakuannya. Untuk apa? Agar kita sosialisasi dulu. Sosialisasi opo? Hanya untuk SPJ, orang berangkat ke sana ke sini menggunakan dana perjalanan. Maaf dengan segala hormat. Ya. Kita ini dunia udah canggih, sosialisasi lewat berbagai platform media sosial bisa secara masif dilakukan. Konferensi pers bersama, disiarkan televisi, bisa. Itu sosialisasi. Sehingga BP2MI kemarin menolak, ya,
pemberlakuan 90 hari atau 3 bulan setelah ditandatangani, BP2MI mendesak sejak ditandatangani ya peraturan Menteri Perdagangan, maka sejak itu dinyatakan berlaku. Dan apa yang diusulkan oleh BP2MI akhirnya disetujui. Ya. Makanya saya selalu ajarkan staf-staf saya, kalau dalam forum-forum begitu berani, dignity lembaga tunjukkan. Itu. Teman-teman saya. Jangan jadi pengekor, jangan cuma follower, jangan jadi pendengar. Ya, kita punya keyakinan atas cita-cita perjuangan. Ya udah, perjuangkan itu dalam forum apapun. Harus menjadi pemberani. 10. Pada waktu yang sama saat ini pemerintah juga sedang melakukan finalisasi rancangan PMK, Peraturan Menteri Keuangan yang tadi menjadi usulan kita juga, yang mengatur tentang pembebasan biaya masuk barang kiriman PMI yang diharapkan pekan depan sudah mulai berproses harmonisasinya. Pekan depan baru berproses harmonisasi. Harmonisasi itu kan kumpul lagi. Ya, yang ngelidnya Kemenkumham ya. Yang ngelidnya. Bayangkan, Presiden itu udah perintahkan tanggal 3 Agustus 2 minggu. Saya mau bicara apa? Ya. Kecuali kejengkelan, kecuali kemarahan yang saya sampaikan tadi. Jadi wajar kalau PMI marah. Wajar kalau PMI ya jengkel. Ya. Wajar kalau PMI akhirnya mencaci maki pemerintahnya sendiri. Ya. Walaupun tadi ada yang keliru, ada kejengkelan kemarahannya ke BP2MI, nah, itu salah. Ya, padahal BP2MI pihak yang memperjuangkan apa yang menjadi dan disuarakan oleh para pekerja migran Indonesia. Terkait hal-hal di atas, BP2MI menyampaikan hal-hal penting lainnya, yaitu A, semua barang-barang kiriman PMI tersebut, baik yang baru maupun yang bekas, adalah kiriman untuk kebutuhan keluarga, konsumtif, bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk komersialisasi. Penting nih. Ini yang saya ajak, semua penyelenggara di Republik ini stop memelihara mindset buruk untuk selalu mencurigai para pekerja migran Indonesia. Dan BP2MI sudah menyatakan sejak awal, siapa yang mencurigai dengan kecurigaan buruk pada PMI, bahkan memberikan perlakuan-perlakuan tidak hormat kepada PMI, maka saya, Benny Ramdhani, dan BP2MI akan bersama-sama para pekerja migran Indonesia. B. Mendesak untuk mempercepat proses kepabeanan barang-barang kiriman PMI di kedua pelabuhan tersebut, agar diberlakukan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan, supaya barang-barang PMI di dalam gudang penimbunan sementara ya tidak cepat rusak dan tidak menambah biaya yang tinggi bagi perusahaan jasa titipan. Jadi ada efek dominonya. Barang milik PMI untuk hadiah ulang tahun tidak sampai di hari istimewa. Makanan-makanan yang dikirim PMI ya rusak di tempat penahanan. Kemudian si perusahaan jasa pengiriman akhirnya dia juga dibebani dengan penambahan biaya. Kalau begitu kita jadi bertanya nih, apakah penahanan itu justru untuk menambah biaya gitu kan, agar si jasa pengiriman barang ini bayar terus atau apa? Ya mudah-mudahan tidak seperti itulah ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kemudian C, BP2MI mendesak agar aturan baru baik revisi Permendak maupun PMK tersebut dapat segera dikeluarkan agar ada kepastian hukum sekaligus sebagai bentuk penghargaan kepada para pekerja migran Indonesia, para pahlawan devisa kami, pahlawan devisa kita. D. Tentu kami juga memberikan apresiasi dan menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak dari kementerian lembaga yang dalam setiap pembahasan sangat-sangat serius ya dan sungguh-sungguh. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang betul-betul serius dan sungguh-sungguh. Tentu dengan harapan sekali lagi mudah-mudahan segera keluar peraturan ini agar segera barang-barang milik pekerja migran Indonesia dikeluarkan dari tempat-tempat penampungan atau penahanan di dua pelabuhan yang ada di Surabaya maupun di Semarang. Demikian kami sampaikan keterangan pers pada hari ini. Saya ingin sampaikan kepada para pekerja migran Indonesia tetap berjuang, ya, jangan lelah, jangan patah semangat, tetap suarakan kebenaran, berani speak up, ya. Karena kadangkala viral is justice, karena kadangkala sesuatu yang viral itulah yang akhirnya diperhatikan. Jangan takut untuk bicara. Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan takut untuk menuntut hak-hak kita sebagai warga negara.
Jangan takut untuk melakukan kritik dan protes kepada siapapun jika ada oknum-oknum brengsek yang selama ini merendahkan kita, merendahkan para pekerja migran. Viralkan, suarakan melalui media sosial. Ya, BP2MI bersama kalian, pekerja migran Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih bendera kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan rekan-rekan pers jika ada yang ingin ditanyakan. Bung Freddy, ya. Baik, saya Freddy dari Ya. CPNN. Ingin konfirmasi lagi Pak Kepala Badan. Dari 100 lebih kontainer tadi yang di Tanjung Emas dan Tanjung Perak misalnya, apakah ada data misalnya jumlah PMI yang mengirimkan barangnya? Yang kedua, berapa lama misalnya? Apa yang yang kedua, tadi menarik memang ini mendesak kementerian lembaga terkait untuk segera memberlakukan peraturan Kemendak itu tentang pembebasan biaya untuk para PMI. Yang terakhir ini dari data itu saya memprediksi biasanya ada kado akhir tahun misalnya. Ini potensi pengiriman mungkin menjelang Natal, tahun baru itu pasti akan banyak. Nah, kira-kira upaya untuk lebih serius lagi untuk menggalang ini seperti apa? Terima kasih. Saya langsung jawab ya. Jadi yang kita desak itu dua. Pertama, peraturan yang menjadi alasan pembahasan yang belum selesai, kami mendesak segera. Mohon untuk segera dikeluarkan. Ya. Kalaupun itu belum dikeluarkan, maka tidak ada alasan kami mendesak yang kedua, yaitu tolong segera keluarkan barang-barang milik pekerja migran Indonesia yang tertahan di dua pelabuhan, Tanjung Perak dan Tanjung Emas. Kan alasan ditahan ini karena aturannya sedang dibahas. Jadi PMI juga nggak mau menuntut banyak kok. Ya udahlah, kalau kita belum dapat relaksasi, belum dapat pengurangan biaya, nggak apa-apa. Yang penting barang kita cepat sampai di keluarga. Bayangin, logika masyarakat tuh lebih cerdas dari logika elit. Ya, mereka bicara hati, yang lain bicara kekuasaan. Ya, seolah-olah kalau mempersulit orang itu ada kepuasan. Mohon maaf. Kan ada tuh watak-watak kekuasaan yang begitu. Karena kekuasaan tersentralisasi pada dirinya. Kalau orang harus nunggu antri, kalau orang harus menunggu lama, apa yang harus kita keluarkan kebijakan, selalu ada kepuasan. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu ya, yang ada di pikiran para teman-teman kementerian lembaga. Termasuk tadi kan, bisa jadi nih kalau peraturannya lama-lama keluar, ini menghadapi Desember. Ya, barang-barang kiriman untuk digunakan di tahun baru, keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, ya, ibu, bapaknya, atau hadiah Natal untuk teman-teman yang Nasrani, dikirim dari negara-negara penempatan yang saya sebutkan tadi, ini tidak akan sampai. Jadi sampai kapan kita harus melukai perasaan PMI? Sampai kapan ya kita harus membuat sebuah kebijakan yang mengecewakan rakyatnya sendiri? Mudah-mudahan, ya sekali lagi, jadi perjuangan BP2MI karena kewenangan kiriman barang ini bukan kewenangan BP2MI, itu adalah kewenangan di lapangan Bea Cukai. Bea Cukai itu di bawah Kementerian Keuangan. Peraturan tadi beririsan dengan peraturan Kementerian Perdagangan. Jadi dua kementerian ini. Sehingga saya katakan tadi, ya, kalau ya, kan saya nggak dengar nih, apa sih syaratnya? Ya udahlah, saya bilang, kalau syaratnya, ya, kalau syaratnya untuk barang-barang PMI itu cepat keluar, saya harus bersujud di kaki Menteri Keuangan, di kaki Menteri Perdagangan. Yang terhormat Ibu, ya, Sri Mulyani, Bapak Zulkifli Hasan, saya demi Allah mau melakukan itu. Demi bebasnya dan dikeluarkannya segera barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Hari ini kami akan bersurat kepada Presiden, ya, menyampaikan situasi dan kondisi ini. Ya, kami juga akan berkirim surat ke Menko. Kami akan berkirim surat lagi kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Dan yakin kita sudah membangun tradisi transparansi. Surat-surat itu kita akan publish lewat media sosial saya maupun media sosial BP2MI. Nih surat Presiden kita kirim tanggal sekian. Nih surat untuk Menko kita kirim. Nih surat untuk 2 menteri kita kirim. Kan itu bukan sesuatu yang rahasia kok. Ya. Bukan menyangkut kerahasiaan negara. Jadi bagi kita nggak tabu lah untuk terbuka dan transparan dalam hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan live FB hari ini dan keterangan pers BP2MI bisa didengar, diikuti oleh berbagai pihak yang ada di kementerian lembaga. Kami hanya menyuarakan apa yang menjadi penderitaan.
para pekerja migran Indonesia dengan segala kejengkelan dan kemarahan mereka. Kita tidak ingin, ya, kalau mungkin sekarang masih sebatas kemarahan itu, ya, diungkap lewat media sosial, kita tidak ingin PMI mengutarakan kemarahannya dengan cara lain, yang tentu ini bisa mengganggu stabilitas politik negara, ya, dan ini akan menjadi citra buruk, ya, pemerintah dalam kacamata para pekerja migran Indonesia. Sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi harapan pekerja migran Indonesia yang hari ini disuarakan oleh BP2MI didengar, ya, oleh teman-teman di Kementerian Lembaga, lebih khusus oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia dan juga oleh Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Terima kasih. Cukup teman-teman. Terima kasih banyak ya semua. Ya, sampai ketemu lagi.